Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang budidaya serat kapas dan spandek serta proses pembuatannya sampai menjadi benang. Sebelum kami mulai, alangkah baiknya kami di sini ingin memperkenalkan diri. Di sini ada yang pertama Alivira Roshita Putri, kemudian ada Devin Riazus, kemudian ada Indah Fitriana, dan yang terakhir saya, Raka Kalam Hardika. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu budidaya serat kapas. Tanaman ini sendiri sudah lama ada dan dikembangbiakan di bumi sejak ribuan tahun yang lalu. Tanaman ini sudah banyak dikenal dan berkembang di banyak negara, termasuk Cina. Tanaman kapas ini juga banyak ditemukan di benua Amerika. Kapas sendiri merupakan tanaman serat dari genus Gysophium, diproduksi untuk kebutuhan industri atau tekstil seperti baju dan sebagainya. Seratnya sendiri dapat dijadikan sebagai benang, bahan dasar baju, kapas rumah sakit, dan banyak lagi. Untuk syarat tubuhnya sendiri ada beberapa macam, dimulai dari tanah, yaitu harus subur, lempung, berpasir, dan lempung berliat. Untuk pH-nya sendiri berkisar antara 5,5 hingga 6,5. Topografinya sendiri relatif datar. Dataran tinggi mulai dari 200 sampai 600 di atas permukaan laut. Kelembapan cukup untuk perkecambahan dan bebas naungan. Untuk iklimnya sendiri, curah hujan berkisar antara 600 hingga 1100 mm selama 5-6 bulan. Penyiraman minimal dilakukan 5-6 jam per hari. Untuk suhu optimal bisa tumbuh mulai dari suhu 25 hingga 29 derajat Celcius. Untuk waktu tanamnya sendiri ada dua macam. Yang pertama TMP, tanam musim penghujan, dan TMK, tanam musim kemarau. Untuk tanam musim penghujan sendiri, pelaksanaan penanaman hanya mengandalkan air hujan. Biasanya ditanam di lahan marginal atau tegalan. Bulan tanam biasanya antara bulan Desember hingga bulan Februari. Sedangkan untuk musim kemarau, penanaman dilaksanakan di lahan sawah tanda hujan, biasanya dari bulan April hingga bulan Mei. Untuk jarak tanamnya sendiri, lahan dengan tingkat kesuburan tinggi sekitar 40 cm kali 100 cm. Lahan dengan tingkat kesuburan sedang dianjurkan 30 hingga kali 90 cm. Sedangkan untuk lahan dengan tingkat kesuburan yang rendah disarankan dengan jarak tanam 30 kali 80 cm. Untuk Kabupaten Grobogan sendiri jarak tanam yang digunakan itu sekitar 40 kali 90 cm. Di sini ada beberapa fase pertumbuhan. Yang pertama adalah fase vegetatif yang terjadi pada hari ke-0 hingga hari ke-35. Kemudian fase kedua adalah fase pembungaan saat tanaman berumur 35 hingga 65 hari. Fase ketiga terjadi yaitu pembuahan terjadi pada hari ke-65 hingga ke-105. Buah pertama sampai dengan buah mekar semula pada saat tanaman berumur 105 hingga 140 hari. Untuk cara tanamnya sendiri, tanah ditugal atau dibuat lubang tanam dengan jarak tanam disesuaikan dengan keadaan lahan setempat. Kemudian masukkan benih ke dalam lubang tersebut. Untuk pemupukannya bisa terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama dilaksanakan saat umurnya itu masih 3-4 minggu setelah tanam. Pupuk yang diaplikasikan bisa berupa pupuk N 50 kg per hektar atau pupuk P 75 kg per hektar atau bisa juga pupuk K 50 kg per hektar. Untuk pemupukan kedua dilaksanakan pada saat tanaman berusia 6 hingga 8 minggu setelah tanam. Pupuk yang diaplikasikan lebih banyak, sekitar 100 kg per hektar. Untuk cara pemupukan ada beberapa macam. Yang pertama bisa ditugal, yaitu dengan cara membuat lubang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jaraknya sendiri
bisa berkisar antara 5 sampai 10 cm dari tanaman dengan kedalaman sekitar 5 hingga 7 cm. Kemudian masukkan pupuk ke dalam lubang dan uruk dengan tanah. Kemudian kocoran. Campurkan pupuk dengan air dan disiram pada tanah dengan jarak 5 sampai 10 cm dari tanaman. Cara kocoran ini direkomendasikan apabila lahan kesulitan air. Kemudian untuk pemangkasannya sendiri dilakukan saat tanaman mencapai 8 hingga 10 batang. Maksudnya saat tanaman kapas tumbuh ada batas maksimal jumlah batang yang boleh dihasilkan. Biasanya dilakukan pada saat batang sudah mencapai jumlahnya 8 hingga 10 batang. Fungsinya untuk apa? Yang pertama adalah memperbanyak bunga atau bisa kita bilang buahnya. Kemudian memperpendek umur tanaman tersebut agar masa panen lebih cepat. Kemudian juga buah yang dihasilkan lebih besar dan juga mempermudah perawatan. Kemudian di sini juga ada OPT dan PHT. Bagian hama utamanya ada beberapa, yaitu yang pertama adalah Pectinopora, kemudian ada Helicoverpa armigera, kemudian ada Sundapteryx digutula, kemudian adalah Empoasca atau Amraska, kemudian ada juga Eareas vitella, kemudian ada Bemisia tabaci, yang terakhir adalah bapak pucung. Penyakit yang ada dalam tanaman kapas itu juga cukup banyak. Yang pertama adalah busuk arang, penyebabnya adalah jamur. Untuk ciri-cirinya sendiri, daun kuning, layu mengering, batang berwarna coklat, dan jika dicabut, akar berwarna hitam. Yang kemudian ada rebab berkacambah, biasanya penyebabnya juga jamur. Yang diserang adalah tanaman muda. Kemudian adalah busuk buah, penyebabnya sendiri dari gigitan serangga. Kemudian ada juga hawar daun oleh Sanctomonas comteris. Ciri-cirinya adalah bercak kecoklatan pada daun, cairan hitam kecoklatan pada tulang daun. Di sini terdapat PHT atau pengendalian hama terpadu. Untuk pengendalian hama terhadap tanaman kapas itu bisa kita mulai dengan pestisida nabati, bisa juga lewat musuh alami seperti predator atau parasit, bisa juga lewat patogen. Penggunaan varietas tanah OPT, bisa juga lewat sanitasi. Untuk Pectinopora apabila ada bunga roset maka segera cabut tanaman dan dibakar. Bisa juga lewat pestisida kimia. Untuk masa panennya sendiri, buah mekar sempurna dan kering, kulit buah berwarna coklat, kadar air di kisaran kurang lebih 12%. Untuk waktu panennya sendiri, jika 5-6 buah atau 60% dari total buah yang terbentuk sudah merekah sempurna, sebaiknya dilakukan pada saat terik matahari, yaitu sekitar pukul 10 hingga 11 pagi. Untuk cara panennya sendiri bisa diambil serat yang telah kering, pisahkan serat bersih atau putih dengan serat kotor, bisa abu-abu atau kuning, jemur hingga kadar air sekitar 7%, masukkan ke dalam kantong. Tidak dianjurkan menggunakan kantong atau karung plastik. Buah kapas tidak boleh disimpan atau dipanen dalam keadaan basah, karena serat dapat rusak dan ditumbuhi jamur. Mungkin itu sekian dari pembahasan saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Proses pembuatan benang dari serat kapas. Serat kapas dipanen, lalu dimasukkan masuk ke pabrik. Lalu prosesnya yang pertama, buah kapas ini dikirim ke mesin pengelola di pabrik tekstil yang akan memisahkan biji dan seratnya. Lalu yang kedua dimasukkan ke dalam mesin lagi yang dibuat khusus secara terpisah untuk membersihkan dan mengeringkan serat kapas. Lalu selanjutnya serat kapas dikompres menjadi buah bal besar yang beratnya bisa mencapai 500 ton.
tebal, lalu dimasukkan ke pabrik pemintalan. Nah, di sini proses yang pertama adalah proses blowing. Nah, ini proses terjadinya pembukaan serat, pembersihan dan pencampuran serat. Nah, ini nanti diubah menjadi berbentuk lap. Lalu proses cutting. Proses cutting ini terjadi pembersihan, penguraian serat dan pemisahan serat panjang dan pendek. Lalu merubah lap menjadi silver. Yang ketiga adalah proses drawing. Nah, proses ini terjadi perangkapan, penarikan dan perekaman. Buat silver menjadi lebih catat. Lalu selanjutnya proses combing. Proses ini proses pemisahan kotoran, pemisahan serat pendek, pelurusan dan pensejajaran serat. Setelah itu proses roughing. Proses penarikan, pemberian latihan dan pengguluhan. Lalu proses spinning. Proses terjadi penarikan, pemberian antihan dan pengguluhan. Ini lepas benang dalam bentuk cop. Lalu proses winding. Menjadi bentuk gulungan lebih besar dan menghilangkan benang yang lepas dan tidak rata. Lalu selanjutnya ada proses lagi yang namanya finishing. Nah, itu nanti proses kayak pemberian warna gitu. Jadi biasa kita lihat. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang serat buatan, yaitu serat poliuretan atau biasa kita mengenalnya dengan nama spandex. Nah, menurut Federal Trade Commission mendefinisikan benang poliuretan atau spandex ini sebagai suatu serat buatan yang substansinya merupakan rantai polimer sintetik yang panjangnya meliputi sedikitnya 85% adalah poliuretan yang disegmentasi. Struktur kimia dari serat poliuretan bisa dilihat ada di alkohol yang digabung dengan diisocyanat lalu jadi poliuretan. Untuk R sendiri di reaksi itu adalah polyester atau polyether, dan R aksen itu merupakan diphenyl metan diisocyanat atau MDI atau toluen diisocyanat atau TDI. Rumus kimia R menggunakan gugus polyester dari 1,2 propadiol. Nah, seperti itu. Untuk rumus kimia R menggunakan gugus polyester atau polytetramethylene glycol. Seperti itu. Untuk rumus kimia R aksen menggunakan diphenyl metan diisocyanat atau MDI. Nah, yang terakhir ada rumus kimia R aksen menggunakan toluen diisocyanat atau TDI. Next. Nah, ini ada struktur fisika dari serat poliuretan. Untuk yang bagian lingkaran-lingkaran itu merupakan gugus isocyanat, sedangkan yang garis-garis zigzag merupakan gugus polialkohol. Struktur molekul rantai serat poliuretan. Yang pertama ada bagian yang panjang, dinamakan bagian yang lunak atau soft. Sifatnya sangat fleksibel, elastis seperti karet, dan tidak kristalin. Biasanya terdiri dari polialkohol. Bagian yang lunak ini mudah berubah, sehingga tekanan yang rendah pun dapat menghasilkan perpanjangan serat yang besar. Untuk yang kedua ada bagian yang pendek, namakan bagian yang keras atau hard. Sifatnya kaku, kristalin, polar, dan mempunyai kecenderungan untuk saling melekat dengan yang lainnya, sehingga membentuk jaringan ikatan silang. Bagian ini terdiri dari gugus isocyanat dan tidak berubah selama terjadi deformasi. Bagian yang keras menyebabkan benang berbalik kembali ke panjang semula ketika tekanan dilepaskan oleh deformasi. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan serat spandex. Serat spandex sendiri adalah serat yang dibuat dari bahan kimia yang bisa diproses dengan 3 cara pemintalan. Pemintalan basah, pemintalan leleh, dan pemintalan kering. Cara pemintalan kering digunakan hampir 94,5% dari produksi spandex dunia. Jadi
di sini saya akan memaparkan cara pemintalan kering saja. Cara pemintalan kering. Yang pertama, memproduksi prapolimer. Ini dilakukan dengan cara mencampur makroglikol dengan monomer diisocyanat dengan perbandingan 1:2. Yang kedua, kemudian prapolimer direaksikan dengan diamin dalam jumlah yang sama. Reaksi ini dikenal dengan nama reaksi berantai yang berkelanjutan atau chain extension reaction. Larutan yang dihasilkan dilarutkan dengan suatu pelarut untuk memproduksi larutan. Pelarut ini membuat larutan menjadi lebih encer dan lebih mudah untuk ditangani dan kemudian dapat disemprotkan ke dalam lubang-lubang kecil atau piringan besi yang disebut spinneret. Next. Larutan disemprotkan ke dalam lubang pemintalan yang berbentuk silinder, di mana polimer disemprotkan melalui piringan besi yang berlubang-lubang kecil yang dinamakan spinneret, seperti gambar yang ada di samping itu. Hal ini membuat larutan polimer terbentuk menjadi helaian serat yang panjang dan lurus, atau yang disebut filamen. Yang keempat, setelah serat keluar dari lubang, untaian serat yang solid digabungkan bersama-sama untuk membuat ketebalan yang diinginkan. Setiap serat spandek dibuat dari banyak serat-serat kecil yang melekat satu sama lain secara alami. Yang kelima, serat yang dihasilkan kemudian ditambahkan finishing agent yang bisa berupa magnesium stearat atau polimer lainnya. Perlakuan ini mencegah serat saling menempel satu sama lain dan mempermudah proses selanjutnya. Untuk yang terakhir sendiri adalah packing dan siap dikirim ke pabrik tekstil. Gambar di sini merupakan gambar serat spandek yang sedang di-packing dan sudah siap untuk dikirim untuk melakukan proses selanjutnya. Penggunaan serat poliuretan atau serat spandek ini biasanya digunakan untuk pakaian wanita, ikat pinggang, kaos tangan bedah, dan kaos kaki. Gunanya agar bisa melar atau mulur lebih tinggi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.